Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfina Dasagita. Saya merupakan salah satu perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah konsep dasar IPS yang akan membahas materi tentang perjuangan Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Untuk selanjutnya simak video berikut ini. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai sejarah perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Butuh perjuangan panjang hingga akhirnya bangsa ini bisa memproklamasikan kemerdekaan yang selalu kita rayakan setiap 17 Agustus. Bahkan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bangsa ini pernah merasakan sejarah kelam dijajah oleh bangsa asing. Perjuangan rakyat untuk melawan penjajahan dimulai sejak tiba di Malaka pada 1509. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan Portugis, banyak negara mencoba mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Dipimpin oleh Cornelis de Houtman, Belanda akhirnya bisa masuk pertama kali ke Indonesia melalui Banten. Mereka memiliki tujuan yang sama, yakni ingin menguasai rempah-rempah. Berikut ini adalah beberapa momen kejadian dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Di antaranya A. Masa pendudukan Belanda hingga Jepang. Belanda mendirikan FOC, yaitu Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda, yang memiliki hak istimewa di Indonesia dalam urusan perdagangan. B. Jepang menyerah dari sekutu usai kalah di Perang Pasifik. Luluh lantahnya Hiroshima oleh bom atom pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 3 hari setelahnya membuat Jepang siap melepaskan Indonesia. C. Penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Golongan pemuda tercatat nekat menculik Soekarno dan Hatta yang jadi ketua PPKI dan membawanya ke Rengas Dengklok pada 6 Agustus 1945 dini hari waktu Indonesia Barat. Di sana keduanya kembali didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan pada 24 Agustus 1945. Akhirnya mereka bersepakat untuk mempercepat pembacaan proklamasi dengan syarat Soebardjo bisa membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menyiapkan teknisnya. D. Persiapan dan perumusan teks proklamasi. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Soebardjo secara bersama-sama, serta disaksikan beberapa golongan muda seperti Soekarni, Sudiro, dan BM Diah. Hingga akhirnya konsep yang dibuat pun selesai dan Sayuti Melik langsung mengetik naskah yang siap dibacakan pada 17 Agustus 1945 itu. E. Pembacaan teks proklamasi untuk pertama kali dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945 hingga pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Proklamasi dibacakan tepat pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Soekarno membacakan naskah proklamasi diikuti pidato singkatnya. Setelah itu, bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati pun dikibarkan oleh prajurit peta. Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, seluruh negara jajahan Jepang di Asia Tenggara diambil alih oleh pasukan sekutu yaitu AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies. Kedatangan tentara sekutu ternyata juga disertai dengan kedatangan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang bertujuan ingin kembali menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia.
Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, salah satunya dengan melalui perjuangan bersenjata. Selanjutnya yaitu perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh Indonesia. Di antaranya, yang pertama, Pertempuran Surabaya. Pertempuran arek-arek Surabaya dengan pihak sekutu bersama Nica diawali oleh insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya, tanggal 19 September 1945. Pertempuran ini terjadi karena salah satu seorang tentara Belanda menurunkan bendera merah putih lalu menggantikannya dengan bendera Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Yang kedua, Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa disebabkan karena adanya penindasan dan teror terhadap penduduk Magelang yang menimbulkan perlawanan dari TKR. Perlawanan ini terjadi sejak 23 November 1945 hingga 12 Desember 1945 dengan dipimpin oleh Imam Adrongi dan Letkol M. Sarbini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu dan Nica mulai datang serta melakukan pendudukan terhadap kota Bandung. Pasukan sekutu dan Nica segera mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata milik mereka, sehingga memicu kemarahan. Pertempuran bersenjata kemudian berlangsung selama kurun waktu November 1945 hingga Maret 1946. Puncak pertempuran terjadi ketika tanggal 23 Maret 1946. Yang keempat yaitu Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi karena beberapa peristiwa. Peristiwa pertama adalah insiden yang dilakukan oleh salah satu penghuni hotel di Jalan Bali, Medan tanggal 30 Oktober 1945 yang menginjak lencana merah putih. Kedua adalah adanya ultimatum dari pimpinan tentara sekutu di Sumatera Utara, yaitu T.E.D. Kelly tanggal 18 Oktober kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Hal ini memicu perlawanan antara rakyat Medan dengan sekutu, terlebih pada tanggal 1 Desember 1945. Yang kelima yaitu Puputan Margarana. Sejak Maret 1946, Belanda berhasil menduduki beberapa daerah di Bali. Perlawanan muncul di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai, dibantu oleh Trilaut Kapten Markadi. Pada masa itu, Indonesia telah menyepakati Perjanjian Linggarjati, di mana secara de facto wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Ngurah Rai tetap berusaha mengusir Belanda dari Bali dengan melakukan long march dan bergerilya melawan musuh. Materi yang selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan diplomasi merupakan perjuangan yang lebih mengutamakan perundingan, menarik simpati dunia internasional, serta menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya yaitu perjuangan diplomasi yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, perundingan Phillips-Christison. Perundingan yang berlangsung pada 10 Februari 1946 hingga 12 Maret 1946 ini dihadiri oleh Hubertus Julius van Mook sebagai wakil Belanda dan Sultan Syahrir sebagai wakil Indonesia. Perundingan ini dilakukan sebagai bentuk diskusi antara Indonesia dan Belanda untuk mencapai kesepakatan mengenai kedaulatan Indonesia. Salah satu poin diskusinya adalah bentuk negara dan usulan daftar wilayah yang akan menjadi bagian dari negara Indonesia. Tetapi perundingan tersebut tidak membuahkan hasil. Yang kedua yaitu perundingan Hoek-Veluwe.
dipimpin oleh Mr. Swandi berangkat ke kota Hoogevelde, Belanda dari tanggal 14 sampai 25 April 1946 untuk melakukan perundingan. Indonesia berharap mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara de facto dari Belanda, yaitu pengakuan terhadap Pulau Jawa dan Sumatera sebagai bagian dari Indonesia. Tetapi Belanda hanya mau mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan, pada tanggal 11 November 1946. Indonesia diwakili Sultan Syahrir, Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Roem. Hasil dari perjanjian ini antara lain: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda, Ratu Belanda sebagai ketuanya. Selanjutnya yang keempat, Perundingan Renville. Perundingan Renville terjadi pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Saat itu Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojoatmojo. Dihadiri pula Komisi 3 Negara yang diwakili oleh Richard Kirby, Paul van Zilan, Frank Graham. Adapun hasil dari perundingan ini ialah: yang pertama, penghentian tembak-menembak; yang kedua, daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari tentara Indonesia; yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang diduduki melalui jejak pendapat terlebih dahulu; yang keempat, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Selanjutnya yang kelima yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perundingan Konferensi Meja Bundar yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Saat itu Belanda diwakili oleh Mr. van Marsieven dan Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, dan delegasi unci ialah Chris Lee. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar ialah: yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, masalah Irian Barat diselesaikan setahun kemudian. Yang ketiga, RIS harus membayar utang-utang Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda seperti perusahaan-perusahaan Belanda. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. See you.